Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya mau mempresentasikan tentang istinbat. Istinbat itu ada beberapa macam, yaitu pengertian, dasar hukum istinbat, metode, dan kaidah. Pengertian istinbat yaitu tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu Al-Quran maupun sunnah. Jadi pengertiannya istinbat yaitu menggali dalil-dalil wahyu untuk dijadikan hukum. Contoh dalil Al-Quran, hukum tentang membunuh, berzina, itu nanti masuknya ke istinbat. Yang kedua yaitu dasar hukum istinbat. Di sini pasti Al-Quran, sunnah, ijma, dan juga qiyas. Pasti sudah ada banyak yang tahu tentang Al-Quran, ijma, dan lainnya, qiyas. Yang ketiga yaitu metode. Metode dalam istinbat itu ada 4, yaitu 1. Qiyas. Qiyas itu adalah metode penalaran analogis dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contoh kayak perkaranya yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti contoh bagaimana hukum memakan lebah dan sejenisnya, contoh jenis yang lain yang belum ada di dalam Al-Quran. Dengan metode qiyas itu kita dapat membandingkan hukum dengan perkara lain yang sudah memiliki hukum yang jelas. Yang kedua yakni istihsan. Istihsan sendiri adalah metode penetapan hukum dalam Islam yang berarti mencari yang lebih baik. Jadi istihsan itu seumpama ada dasar hukum yang melakukan, contoh seperti halnya kayak dasar hukum rokok. Contoh seperti halnya rokok, kebanyakan banyak yang menilai tentang rokok itu yang ulama-ulama yang lain yang belum sah dalam ahli hukumnya atau gimana. Banyaknya ada yang banyak mengatakan suatu hal rokok itu haram, banyak ada yang mengatakan dengan hukum mubah. Jadi banyak istihsan itu jadi hukumnya itu mencari jalan yang baik, ya, seperti hukum tentang makan lebah atau makan apapun yang berbau-bau dengan syar'i. Yang ketiga yaitu istislah. Istilah sendiri yaitu dikenal dengan maslahah atau mursalah, metode penetapan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Yang ke 5. Yang kelima yang keempat. Yang keempat sendiri yaitu urf. Urf adalah adat atau kebiasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat tertentu, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dalam agama Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti contoh adat-adat kebiasaan, kemungkinan contohnya selamatan 7 harian atau 1000 hariannya kakek yang meninggal, bapak ibu, ataupun contoh yang menyeleweng, ya, seperti yang kayak mengandung kayak penyembelian hewan-hewan kayak kepala harimau, kepala kerbau, banyak yang menyeleweng sekali contohnya. Nah, ini ambil contoh yang baik, uruf yang diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan Islam, ya, mungkin selamatan dan lain sebagainya.
Yang ke 5. Yang kelima yaitu istishab adalah metode penetapan hukum dalam Islam, berarti mempertahankan hukum yang sudah ada atau asumsi berkelanjutan. Jadi istishab sendiri itu mempertahankan hukum yang sudah ada dan itu pasti sahih hukumnya ya, seperti contoh-contoh hukum dalam berzina ya, itu pasti sudah sah ada dalam Al-Quran. Yang keenam yaitu Syarman Qoblana. Syarman Qoblana sendiri adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada syariat atau hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa atau Nabi Isa. Yang keempat yaitu metode yang keempat adalah kaidah. Kaidahnya kaidah dalam istinbat tersendiri yaitu menggali dalil wahyu Al-Quran dan Sunnah untuk ditelurkan dalam bentuk hukum. Terima kasih, kemungkinan itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.